Denny Arisandi, alumni Institut Teknologi Aditama Surabaya. Pekerjaannya manajer di perusahaan logistik dan ekspedisi JNT di Sedati, Sidoarjo. Denny memiliki istri Sandra Dandel yang dinikahinya pada 2009 di Surabaya. Buah hati mereka seorang anak perempuan berusia 5 tahun. Sejak usia muda, Denny dikenal sebagai pekerja keras. Saat kuliah dia sudah nyambi jadi sales HP hingga asuransi. Dia juga taat beribadah, aktif di komunitasnya, suka musik dan menyanyi. Pada Rabu 22 Maret 2017, seperti biasa Denny masuk kantor. Pekerjaan hari itu cukup panjang. Denny sempat memimpin rapat membahas tentang pengaturan jadwal di gudang ekspedisi hingga pukul 11:30 malam. Usai rapat dengan mobilnya, Denny meninggalkan kantor. Memasuki dini hari Kamis 23 Maret, sekitar pukul 1.45 pagi, anak buah Denny menelpon untuk melaporkan tentang overload barang. Keduanya berbicara sekitar 3 menit sebelum akhirnya Denny menutup telepon dan bilang pembicaraan akan dibahas di kantor saja. Saat itu, Denny masih berada di mobilnya, melaju di tengah jalan raya. Pemuda ini berambut cepak, namanya Fajar. Dia tinggal di Gronggo, Kediri. Usianya baru 21 tahun, sekilas masih tersisa gurat seorang bocah di wajahnya. Salah satu hobi Fajar main sepak bola. Dan karena sepak bola inilah, pada 2012 dia berkenalan dengan Cipto di lapangan sepak bola Kediri ketika dirinya sedang bermain bola. Pertemanan itu berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya. Pada Selasa 21 Maret 2017 malam hari, Fajar kongko bareng Cipto di warung angkringan di daerah Gronggo, Kediri. Sambil makan dan ngopi-ngopi, Fajar mengajak Cipto ke Surabaya untuk membantunya mengerjakan sesuatu. Cipto setuju. Esoknya, Rabu 22 Maret, keduanya pun naik bus berangkat dari Kediri menuju Surabaya. Di bus, Fajar menjelaskan kepada Cipto pekerjaan yang nantinya akan mereka lakukan di Surabaya. Setiba di Surabaya, keduanya menginap di sebuah hotel di Jalan Arjuno. Ketika malam tiba, saat orang-orang bersiap istirahat dan tidur, Fajar dan Cipto malah keluar dan minum bir di sebuah kafe. Tak terasa malam semakin larut dan telah memasuki dini hari Kamis 23 Maret. Keduanya menyudahi minum-minum dan kembali ke hotel, bersiap melaksanakan pekerjaan yang telah mereka susun. Jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Lewat aplikasi di HP, Fajar memesan taksi online Grab untuk menjemputnya di hotel. Tak lama kemudian, Grab pesanan tiba, sebuah Daihatsu Xenia. Fajar dan Cipto segera masuk ke dalam mobil. Cipto duduk di jok depan di samping sopir dan Fajar duduk di jok belakang sopir. Fajar menyebutkan tujuannya. Untuk memudahkan, pria itu memandu sang sopir, menyusuri jalan hingga melewati patung Gajah Mada dan menuju Jalan Pati Unus. Di tengah jalan yang gelap dan sepi, Fajar minta sopir melambatkan mobil. Mendadak, Fajar menjambak sang sopir dan langsung menusuk leher dan kepala pria itu dengan pisau lipat berkali-kali. Pada saat yang sama, Fajar memerintahkan Cipto untuk membantunya. Cipto segera menarik rem tangan mobil, mengambil pisau lipat dari saku jaketnya, dan ikut menusuk dada dan perut sang sopir berkali-kali. Sopir sempat berontak, dan mobil menabrak pohon di sisi jalan dan berhenti di sana. Sekeliling gelap, senyap. Tak ada kendaraan lain melintas, tak seorang pun melihat. Sang sopir terkulai sudah, tapi Fajar dan Cipto masih menusuk. Hingga akhirnya Cipto berkata, "Wis Jar, wis mati." Keduanya lantas memindahkan tubuh sang sopir ke bagian belakang mobil. Jam sudah menunjukkan pukul 3.15 pagi. Fajar mengambil alih kemudi dan membawa mobil ke arah Kenjeran Park Surabaya di Jalan Sukolilo Larangan. Mereka tiba di sana pukul 3.45 pagi dan mengangkat jasad sang sopir, lalu membuangnya di got dengan posisi tertelungkup. Setelah mengambil dompet, kartu ATM, KTP, HP, kacamata, uang Rp200.000 dan STNK, keduanya kabur dengan membawa mobil Xenia milik sang sopir Grab. Di dekat kompleks ruko di daerah Kedurus, mereka sempat berhenti untuk membersihkan darah yang ada di setir, pintu, dan jok dengan menggunakan tisu basah yang diambil dari dalam mobil.
Pukul 5.30 pagi, akhirnya Fajar dan Cipto tiba di hotel dan memarkir mobil curian. Mereka berganti pakaian yang sebelumnya sudah mereka siapkan, lalu keluar dari dalam mobil dalam keadaan bersih, masuk ke kamar, dan tidur. Saat keduanya bangun, jam sudah menunjukkan pukul 11 siang. Mereka check out dan pindah ke sebuah hotel lainnya di Jalan Juanda. Di parkiran hotel, mereka mencoba membersihkan bagian dalam mobil Xenia yang penuh bercak darah. Tapi hasilnya kurang memuaskan, sehingga mereka pun memutuskan check out sekitar pukul 3:30 sore dan dengan mobil curian mendatangi rumah Soleh, paman Fajar. Tujuan mereka ingin minta bantuan sang paman mencuci mobil yang mereka bawa. Namun ternyata Soleh belum pulang kerja. Terpaksalah keduanya menunggu. Karena Soleh tak kunjung pulang, pukul 5:30 sore, Fajar dan Cipto mendatangi tempat kerjanya di parkir garasi truk di daerah Krian, Sidoarjo. Ketika bertemu Soleh, mereka minta tolong pria itu mencuci mobil yang dipenuhi bercak darah. Soleh menunjukkan tempat pencucian mobil dan bersama-sama mereka menuju tempat itu. Usai mencuci, atas saran Soleh, Fajar dan Cipto menaburkan bubuk kopi di jok depan dan belakang mobil untuk menyamarkan bau amis darah. Setelah memberi Soleh uang Rp50.000, Fajar dan Cipto kembali ke hotel dengan mobil untuk mengambil barang-barang mereka. Tak terasa sudah pukul 10:30 malam. Kedua pria itu check out dan menuju Kediri dengan mobil curian. Di tengah perjalanan, Fajar mengatakan kepada Cipto, mobil ini harus dijual secepatnya dan hasil penjualan dibagi 2. Dia lalu menawarkan mobil itu lewat WA kepada kenalannya. Esoknya, Jumat 24 Maret sekitar pukul 12.30 malam, Fajar dan Cipto tiba di perempatan lampu merah Semampir Kediri. Cipto turun dari mobil untuk mengambil sepeda motor milik Fajar yang dititip parkir di sana. Pria itu pulang ke rumahnya naik motor dan sempat berhenti di jembatan Semampir Kediri untuk membuang sebuah tas plastik berisi pakaian penuh bercak darah di kali berantas. Apakah Fajar dan Cipto tahu atau tidak? Warga Surabaya geger. Pada Kamis 23 Maret 2017 sekitar pukul 5:30 pagi, 2 orang yang berboncengan dengan sepeda motor menemukan mayat seorang pria dalam posisi tertelungkup di kawasan Kenjeran Park, Surabaya. Mayat itu tanpa identitas, dipenuhi 46 luka tusukan, berbaju lengan panjang, jaket, celana jeans biru, sepatu coklat tua, dan mengenakan jam tangan hitam. Warga sekitar dan polisi segera diberitahu perihal penemuan mengerikan itu. Tak lama kemudian TKP sudah dirubungi massa. Polisi memasang garis kuning dan mengecek sekeliling. Berita penemuan mayat itu beserta foto segera tersebar luas. Sementara itu di rumahnya, Sandra Dandel pusing 7 keliling. Sejak Kamis 23 Maret dini hari, meski dirinya sudah berkali-kali menelpon HP suaminya Denny, tetap tak ada jawaban. Mengapa ya Denny belum pulang juga ke rumah? Padahal biasanya pria itu sudah di rumah pukul 5 pagi dan mengantar sang istri Sandra ke tempat jualan. Karena Denny tak kunjung pulang, pukul 8 pagi Sandra mendatangi kantor suaminya di JNT. Di parkiran dia tidak menemukan mobil Xenia milik suaminya. Sandra yang cemas pulang ke rumah dan kemudian kembali lagi ke kantor suaminya. Namun kali ini bersama ayah mertuanya. Mereka bertanya pada satpam yang kemudian mengatakan Denny sudah pulang tadi malam. Sandra hanya bisa menunggu dan menunggu di rumah. Dia curahkan gusarnya di akun Facebook miliknya. Sejak jam 5.30 pagi ini ditelepon gak iso. Datang ke kantor juga katanya udah pulang sejak semalam. Dan sampai sekarang HP gak bisa ditelepon juga. Juga gak ngabari orang rumah. Kalau HP habis baterai, ya di mobil bisa dicas. Kalau pulsa gak ada, ya kan bisa mampir beli dulu toh pak. Kenapa kok gak ngabari blas toh pak? Ni lutut sampai lemes. Ada apa kamu pak? Di mana? Semoga selalu dalam perlindungannya. Amin. Kabar hilangnya Denny Arisandi telah disampaikan ke sanak keluarga, termasuk kakak ipar Sandra yang ada di Jakarta. Saat itu, sang kakak ipar menyampaikan berita yang didengarnya tentang penemuan mayat laki-laki di Kenjeran Park dengan ciri-ciri mirip Denny. Tapi Sandra tidak percaya. Tak hanya Sandra yang cemas dengan keberadaan Denny,
Rekan-rekannya di JNT juga mencari-cari sang manajer. Hingga pukul 11 siang, pria itu tak juga muncul di kantor. Nah, ketika rekan-rekan Denny melihat berita dan foto penemuan mayat di kawasan Kenjeran Park, mereka curiga. Sepertinya itu Denny sebab mereka mengenali ciri-ciri fisik, pakaian, dan jam tangannya. Mereka segera melapor ke polisi yang kemudian mendatangi sang istri Sandra di rumah dan memberitahu berita buruk itu. Sekarang pertanyaannya, mengapa Denny berada di jalanan yang sepi dan senyap dini hari? Ternyata sejak 5 bulan terakhir dimulai dari Oktober 2016, Denny memutuskan nyambi jadi driver Grab dengan memakai mobil Daihatsu Xenia yang baru saja dibelinya dengan cara mencicil. Sebenarnya keluarga melarang. Namun ketika Denny mengatakan dirinya perlu mempersiapkan biaya pendidikan sang anak yang tak lama lagi akan masuk SD, keluarga pun mengizinkan. Jadilah kemudian, saban hari sepulang kerja di kantor JNT, Denny jadi sopir Grab malam hari hingga biasanya kembali ke rumah pukul 5 pagi. Kini sudah diketahui dengan pasti identitas dan latar belakang sang korban yang bernama Denny Arisandi. Hal ini akan mempermudah investigasi. Polisi yang tidak bisa menemukan mobil Daihatsu Xenia milik Denny di TKP menduga mobil itu telah dirampas pelaku yang berlagak sebagai penumpang. Siapa penumpang terakhir Denny? Dari aplikasi Grab diperoleh data, pemesan terakhir adalah Hoirul Fajar. Polisi pun menelusuri identitas pria itu dan berhasil menemukan informasi Hoirul Fajar merupakan prajurit aktif TNI Angkatan Laut. Hal itu disampaikan pada Komandan Angkatan Laut di markas dan perburuan Fajar pun dimulai. Di mana Fajar, si prajurit TNI Angkatan Laut berada? Pukul 1 dini hari pada Jumat 24 Maret 2017, dia tiba di rumah orang tuanya di Kediri dengan mobil curian. Ibunya, Kom Satun, membuka pintu dan menatap heran. "Mobil sing mok gowo kui mobile sopo? Mobil yang kamu bawa itu punya siapa?" Fajar menjawab, "Mobil kue nggone koncoku. Mobil itu milik teman saya." Sang ibu Kom Satun bertanya lagi, "Sepeda motormu ning endi?" "Sepeda motormu di mana?" Fajar menjawab, "Di gowo koncoku, dibawa teman saya." Fajar masuk ke kamar dan berganti pakaian, lalu kembali bersiap pergi. Kom Satun heran, "Mau kemana?" Fajar menjawab, "Mau kembali ke kapal. Komandan memerintahkan saya ikut seleksi sepak bola." Yowis, Fajar meninggalkan mobil Xenia di rumah ibunya. Sekitar pukul 2 pagi, dia berangkat dari rumahnya di Kediri menuju Surabaya naik bus Harapan Jaya. Pukul 6.20 pagi, pria itu tiba di Terminal Bungur Asih Surabaya, lantas naik ojek ke Jalan Jaya. Di sana dia menunggu jemputan dari tempat kerjanya. Dan di sana pula, di dekat kebun cabe, dia buang 2 pisau lipat yang dipakai dirinya dan Cipto membunuh sopir Grab. Herannya, beberapa kali komandannya menghubungi HP-nya dan menanyakan keberadaannya. Fajar tentu saja memberitahu. Nah, saat itulah polisi militer datang dan segera mengamankannya. Fajar tak bisa berkutik. Perbuatan kejamnya dengan cepat diketahui. Dia pun digiring ke markas untuk diinterogasi. Dari hasil interogasi, aparat memperoleh informasi Fajar melakukan aksinya dibantu Cipto, yang dengan segera juga berhasil diringkus. Kini kedua pria itu harus mempertanggungjawabkan perbuatan sadis mereka di pengadilan. Sidang kasus pembunuhan Denny Arisandi digelar di 2 tempat berbeda. Hoirul Fajar disidang di Pengadilan Militer Surabaya, sedangkan Cipto Rosowiryo di Pengadilan Negeri Surabaya. Fajar masuk menjadi prajurit TNI Angkatan Laut pada 2014. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Klasi 2, dia ditempatkan di KRI Sri 352. Di persidangan, Fajar mengaku dirinya merupakan dalang kejahatan. Dia sengaja menghabisi Denny dengan tujuan membunuh pria itu agar dirinya dapat merampas mobil dan Denny tidak melaporkannya. Fajar berniat menjual mobil itu dan uangnya akan dipakai sebagai modal usaha membuka angkringan.
Menurut Fajar, dirinya sudah lama berniat merampas mobil taksi online, yakni sejak dia sering menggunakan jasa taksi online. Ketika suatu hari dia berkunjung lagi ke Surabaya bersama seorang teman, niat itu semakin menggebu hingga dia putuskan mengajak temannya Cipto untuk membantu aksinya. Sebelum melaksanakan aksi itu, Fajar sengaja mengajak Cipto minum minuman beralkohol agar lebih berani. Fajar juga mengatakan pada hari kejadian sebelum menghabisi Denny, sebenarnya dia sudah menumpang mobil Grab lainnya. Tapi ketika melihat mobil jelek, dia batalkan niat untuk merampasnya. Nah, ketika Fajar kembali memesan Grab dan mendapatkan mobil bagus yang dikemudikan Denny, saat itulah dia dan Cipto sepakat untuk melaksanakan aksi brutal mereka. Di persidangan, terbukti Fajar melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Vonis pun dijatuhkan 16 tahun penjara dan dipecat dari dinas militer. Sementara itu di Pengadilan Negeri Surabaya, Jaksa Penuntut Umum menuntut Cipto Rosowiryo penjara 20 tahun. Menanggapi hal itu, pihak dari Lembaga Bantuan Hukum LBH kecewa atas tuntutan jaksa yang dianggap tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, yakni Fajarlah otak pelaku pembunuhan dan Cipto hanya mengikuti saja. Selain itu, selama proses pemeriksaan dan rekonstruksi, Cipto juga tidak didampingi pengacara. Yanti, ibu kandung Cipto yang hadir di persidangan, histeris dan menangis menanggapi tuntutan jaksa yang terlalu tinggi pada anaknya. Hal itu ditanggapi keluarga korban Denny. 20 tahun itu sedikit, seharusnya hukuman mati. Tapi Yanti mengatakan anaknya Cipto juga merupakan korban dari kejahatan Fajar. Di persidangan, Cipto yang sehari-hari bekerja sebagai tukang sol sepatu mengatakan saat melakukan pembunuhan, dia berada dalam keadaan mabuk dan tidak sadar usai menenggak 8 botol bir. Cipto berharap majelis hakim memvonis dirinya seringan mungkin karena dirinya telah mengakui perbuatannya. Saya ingin memperbaiki hidup saya lebih baik lagi dan tidak berbuat tindak kejahatan lagi. Pada akhirnya, majelis hakim menjatuhkan vonis 19 tahun pada Cipto, lebih berat 3 tahun dibandingkan Fajar Sidalang. Sungguh aneh. Sebelumnya, pemakaman Denny Arisandi telah dilaksanakan di TPU Keputih, Surabaya pada Sabtu 25 Maret 2017. Pemakaman ramai dihadiri pelayat, diantaranya rekan-rekan sesama driver Grab dan Uber. Mereka menunjukkan solidaritas, senasib, sepenanggungan. Usai pemakaman, para driver Grab menggeruduk kantor Grab yang dianggap menyampaikan statement tidak benar dan mengatakan Denny Arisandi bukan mitra mereka. Kami minta konfirmasi dan klarifikasi. Para driver berharap ada sinergi dari pihak aplikasi dan mitra dan jangan seolah cuci tangan padahal kenyataannya mendiang Denny memang memakai aplikasi itu untuk mencari nafkah. Denny Arisandi meninggalkan istri Sandra Dandel dan seorang anak perempuan. Keinginan Sandra agar pelaku dihukum mati tidak terkabul. Menurut Sandra, sebelum kejadian dia tidak memiliki firasat apa-apa. Sebaliknya, anaknya lah yang sepertinya punya firasat. Sang anak sempat minta tidur bersama sang ayah dan selama 2 hari sang anak merengek. "Papa, jangan nge-Grab dulu, Pak." Kepada media, Sandra mengatakan anaknya begitu tabah. Sang anaklah yang menguatkan dirinya. "Mama jangan sedih, Papa kan sudah di surga. Jadi jagain adik sampai besar aja." Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.